Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepada kamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yes. Baik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Nah, jadi hari ini jemaat Tuhan kita sudah sampai di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-16 seperti yang kita bacakan, mendengarkan pembacanya sebentar tadi. Oke, dan di dalam topik ini, di dalam Injil ini kita memilih untuk meletakkan satu topik perkongsian pada hari ini, yaitu kasih karunia Allah bukan usaha kita. Nah, namun sebelum kita melihat petikan yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi, mari kita melihat ke belakang sedikit, kita kembali melihat sesuatu yang sangat mendasar yang Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit. Ya, katakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Nah, Yesus secara konsisten dia menekankan bahwa kerajaan Allah itu adalah milik mereka yang datang dengan kerendahan hati mereka. Mereka yang datang dengan menyadari keperluan mereka yang mendalam akan Dia dan yang bergantung padanya seperti anak-anak kecil. Orang itulah yang memiliki kerajaan Allah. Oke, kita harus paham anak-anak kecil dia tidak bisa independen sendiri. Dia perlukan orang yang lebih dewasa untuk menuntun mereka. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Nah, untuk memahami lebih dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 20, kita harus memahami perbezaan yang ditunjukkan di Matius
pasal yang ke-19 ayat 13 hingga 30. Nah, perbezaan di antara mereka yang dengan rendah hati menerima kerajaan Allah dan mereka yang bergumul dalam penyerahan. Kita harus memahami perbezaan ini dulu. Nah, di dalam Matius 19 ayat 13 hingga 15 kita melihat Yesus menyebut anak-anak kecil. Yesus menyambut anak-anak kecil, sementara apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka coba mengusir mereka. Nah, karena bagi murid-murid Yesus pada waktu itu pikiran mereka adalah anak-anak kecil itu tidak penting. Dan dia hanya membuang masa Yesus saja. Mereka tidak berbaloi untuk masa Yesus. Nah, itu yang ada di dalam pikiran mereka pada waktu itu. Nah, tetapi Yesus segera menegur dan memperbetulkan mereka. Dan menjelaskan bahwa kerajaan surga adalah milik mereka yang datang seperti anak-anak kecil ini. Yang datang dengan sikap yang percaya, yang datang dengan penuh kerendahan hati, dan sikap yang bersandar dan mengandalkan Yesus. Inilah sifat anak-anak kecil itu. Nah, setelah itu Matius memberikan satu perbandingan daripada kanak-kanak kecil sebentar tadi dengan orang muda kaya yang datang kepada Yesus di ayat yang ke-16 hingga ke-22. Nah, kita lihat tidak seperti anak-anak kecil, orang muda kaya ini yakin kemampuannya itu boleh memperoleh hidup yang kekal. Dia yakin itu dengan kemampuannya dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Dia berkata semuanya itu, ataupun semua perintah, semua hukum telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, dia percaya bahwa dia telah melakukan banyak hal di dalam hidupnya dengan mentaati firman-firman Allah, perintah-perintah Allah, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya dia masih bertanya sama apakah masih ada hal yang perlu dia lakukan atau tidak untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Nah, kita semua tahu ceritanya, pada akhirnya Yesus mencabar dia untuk taat. Yesus mencabar dia untuk berbuat apa? Apa yang harus dia lepaskan? Apa? Nah, untuk melepaskan hal yang paling dia andalkan dan mengikuti Yesus, yaitu harta miliknya. Nah, tetapi kita tahu kisahnya bahwa orang itu pergi dengan sedih, orang muda itu pergi dengan sedih karena dia tidak dapat melepaskan kekayaan itu. Nah, hal ini kenapa penting? Karena ia mengarahkan pada satu penyataan yang mengejutkan daripada Yesus sendiri. Dia katakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi murid-murid Yesus waktu Yesus membuat pernyataan ini mereka menjadi terkejut. Mereka berpikir dalam pikiran mereka, jika orang diberkati seperti orang muda yang kaya ini, yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang yang dikasihi oleh Allah karena kekayaannya. Maksudnya pada waktu itu orang-orang mengukur kasih Tuhan itu dengan kekayaan. Kalau kau diberkati, kalau kau kaya, artinya Tuhan mengasihi kau. Itu pikiran dorang waktu itu, konteks pada waktu itu. Jadi murid-murid Yesus terkejut, heran. Kalau orang yang begitu saja, yang diberkati oleh Tuhan, tidak dapat masuk ataupun susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi soalannya siapa yang dapat diselamatkan? Karena pada waktu itu mereka menganggap orang muda yang kaya itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati dia. Tetapi Yesus katakan sebaliknya. Dia katakan bahwa lebih mudah seekor, sama-sama katakan unta. Siapa pernah tengok unta? Yang ori lah, yang ori. Kalau gambar saja atau yang Christmas tuh, iyalah kan. Kira unta kah tuh? Enggak lah kan. Nah, jadi kita teruskan. Jadi murid-murid Yesus berpikir, jadi kalau begitu siapa yang boleh diselamatkan? Sedangkan orang yang diberkati begitu pun Yesus kata susah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, jadi jawaban Yesus sangat jelas di ayat yang ke-26. Bagi manusia ataupun dalam konteks ini ialah keselamatan tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu adalah mungkin. Nah, keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh usaha kita ataupun oleh usaha manusia. Keselamatan adalah sepenuhnya karya daripada Allah. Oke, mereka yang dengan rendah hati berserah kepadanya itu akan menerima jauh lebih banyak daripada apa yang mereka telah berikan. Nah, pada titik ini Petrus yang merupakan murid Yesus bertanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Dia bertanya kepada Yesus, jadi apakah yang kami akan peroleh? Nah, sebagai jawabannya, Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka yang telah berkorban demi Dia, mereka yang telah mengikuti Dia, yang setia mengikuti Dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus tidak berhenti di situ. Tetapi setelah menjawab, Yesus melanjutkan dengan pernyataan yang mendalam, yang berlawanan dengan harapan, yang berlawanan dengan pikiran murid-muridnya pada waktu itu. Dia katakan begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, apa yang Yesus coba maksudkan, coba sampaikan dengan yang terdahulu dan yang terakhir ini? Nah, jemaat Tuhan, ada dua cara bagaimana kita bisa memahami perkara ini. Yang pertama sekali adalah melalui konteks langsung, di mana yang pertama itu menggambarkan orang muda yang kaya, yang memiliki harta, yang nampak seperti diberkati. Ingat tadi cara pikir mereka bagaimana? Dan percaya diri mewakili mereka yang pertama di mata dunia. Mereka adalah orang yang pertama di mata dunia. Yang terakhir adalah anak-anak kecil yang dianggap tidak berarti, yang bergantung pada orang lain, mewakili mereka yang dipandang sebagai terakhir di dalam dunia. Namun di dalam kerajaan Allah perkara itu menjadi sebaliknya. Yang mempunyai sikap seperti anak-anak itu yang menjadi pertama. Nah, di dalam konteks satu lagi, di dalam konteks Alkitab yang lebih luas, yang pertama itu mewakili orang-orang Yahudi yang merupakan orang pertama yang menerima wahyu dan perjanjian Allah ataupun kebenaran Injil. Dan yang terakhir itu adalah orang-orang seperti kita, orang-orang bukan Yahudi yang lebih lewat menerima Injil, tetapi kita tetap disambut di dalam kerajaan Allah dengan kasih karunia yang sama. Tidak ada perbezaan. Jadi itu adalah dua cara bagaimana kita bisa lebih memahami perkara yang terakhir dan yang pertama ini. Nah, perbezaan antara harapan manusia dan jalan Allah ialah jalan Allah inilah yang Yesus ungkapkan di dalam perumpamaan tentang pekerja kebun anggur di dalam pembacaan Matius 20 yang kita sudah dengarkan sebentar tadi. Nah, jadi melalui perumpamaan ini, Yesus menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin juga menjadi pergumulan kita pada saat ini. Yang mungkin juga menjadi pertanyaan yang sama yang kita ada pada saat ini tentang di manakah keadilan di dalam dunia ini? Di manakah keadilan di dalam semua yang aku hadapi ini? Di manakah keadilan? Mungkin ada juga di antara kita yang bergumul dengan persoalan yang ini. Jadi mari sama-sama kita selami satu demi satu perumpamaan Yesus ini supaya kita bisa lebih mengerti tentang perkara ini dan kita mendapat jawaban tentang persoalan kita. Sekilas perumpamaan tentang pekerja anggur itu mungkin kelihatan seperti cerita yang rekaan Yesus semata-mata. Nah, tetapi kalau kita buat studi lebih lagi sedikit, pada kenyataan perumpamaan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di Palestina. Dia bukan sesuatu yang direka-reka semata-mata. Di mana para pemilik tanah biasanya mereka akan pergi ke pasar sepanjang hari untuk mencari pekerja-pekerja di kebun anggur mereka.
Oke, tetapi satu bagian yang tidak biasa daripada perumpamaan ini adalah bagaimana cara pemilik tanah membayar pekerjanya. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Dan namun itulah yang menjadi inti daripada message yang coba Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini. Nah, mari kita lihat perumpamaan ini terungkap di sekitar 4 elemen. Yang pertama sekali ada 4 elemen. Yang pertama sekali kebun anggur. Itu melambangkan kerajaan Allah, sebuah metafora yang sering digunakan di dalam Alkitab. Apabila kita baca Mazmur, Yesaya, Markus, dia sering kali melambangkan kerajaan Allah itu sebagai sebuah metafora. Kebun anggur itu sebagai sebuah metafora digunakan di dalam Alkitab. Nah, yang kedua adalah pemilik tanah melambangkan Allah yang memanggil para pekerja ke dalam kebun anggurnya. Dan yang ketiga adalah para pekerja, yaitu mewakili orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Dan mandor, mandor mewakili Yesus Kristus yang melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kenapa ini penting untuk kita faham supaya kita bisa mengerti apa yang coba disampaikan oleh perumpamaan ini. Kalau tidak kita akan susah untuk memahami apa juga sebenarnya cerita yang ingin disampaikan. Nah, jadi sekarang perumpamaan itu dimulai. Pemilik tanah pergi mencari pekerja di pagi-pagi hari. Jam 6 dia menawarkan mereka upah standar yang biasa yaitu 1 dinar yang merupakan upah yang adil untuk pekerja seharian. Habis itu seiringan dengan waktu, hari berjalan, dia terus mencari lebih banyak pekerja. Pada pukul 9, 12, pada pukul 3, dan bahkan pada pukul 5, hanya 1 jam sebelum hari bekerja itu selesai, sebelum pulang kerja lah ya. Dia juga keluar untuk cari pekerja. Nah, kepada para pekerja ini, pemilik tanah berjanji. Kepada yang lewat ini, pemilik tanah berjanji, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, pada awalnya ianya seperti proses perekrutan, pengambilan pekerja yang normal, karena normal, sehingga kita melihat dia menjadi tidak normal apabila kita melihat bagaimana cara dia bayar gaji. Ya kan, macam sengaja mau kasih begaduh nih, ya kan? Tetapi kita harus lihat baik-baik karena itulah sebenarnya, dari situlah sebenarnya timbul poin utama yang ingin disampaikan di dalam perumpamaan ini. Disinilah ketegangan itu terjadi ketika hari bekerja berakhir pada pukul 6 petang. Dikatakan ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mula dari dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, yang mengejutkan semua orang adalah pemilik tanah membayar para pekerja terakhir terlebih dahulu. Dan memberi mereka berapa? 1 dinar penuh. Jumlah yang sama yang mereka terima, yang diterima oleh pekerja yang masuk dari awal. Tentu saja para pekerja yang lebih awal itu akan mengharapkan lebih, bukan? Dia sudah nampak orang gaji begitu, kami dari awal nih mesti dapat gaji lebih nih kan. Masa orang kerja 1 jam dapat gaji sama dengan kami. Jadi orang harapkan itu. Nah, tetapi ketika mereka menerima upah, mereka menerimakan upah yang sama dengan pekerja yang lewat. Dan mereka hasilnya adalah mereka bersungut-sungut. Apa kata mereka? Mari kita sama-sama bacakan di ayat yang ke-12. Sama-sama kita bacakan. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Nah, kita mungkin akan bersetuju dengan keluhan mereka. Bukankah ini tidak adil kan? Bukankah seharusnya pekerja yang
bekerja awal menerima lebih banyak karena usaha mereka yang lebih. Oke. Bukankah mereka harus terima lebih banyak gaji daripada orang yang masuk lambat? Karena mereka sudah hitam terbakar oleh matahari. Ya kan, usaha mereka dorang sudah siapkan semua. Yang masuk jam 5 ini sama pula gajinya. Bagi mereka tidak adil. Saya rasa kita pun mungkin berpikir perkara yang sama, ya kan? Nah, tetapi ini adalah definisi keadilan menurut manusia. Ataupun menurut dunia ini. Di mana sebuah sistem, di mana upah didasarkan pada usaha dan prestasi kita. Dan di dalam perumpamaan ini Yesus ingin mengubah pola pikiran itu. Oke? Yesus ingin mengubah pola pemikiran ini. Dia berkata, Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kita bacakan sama-sama yang terakhir ini. 1, 2, 3. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, di dalam terjemahan asal atau iri hatikah engkau karena aku murah hati diungkapkan sebagai menyatakan, apakah jahat di matamu bahwa aku baik? Nah, di sini timbul masalah yang sebenar, jemaat Tuhan. Masalah yang sebenar terungkap. Ia bukan soal keadilan sebenarnya. Tetapi soal iri hati. Tetapi iri hatikah engkau karena aku murah hati? Atau terjemahannya, apa jahat di matamu bahwa aku baik? Nah, para pekerja mereka bukan kecewa karena mereka dibayar rendah. Mereka kecewa karena orang lain menerima upah yang sama besar dengan mereka. Nah, ini mengungkapkan isi hati mereka yang sebenarnya. Keluhan mereka bukan berdasarkan tentang keadilan, tetapi tentang perbandingan. Bukan soal keadilan, tetapi soal perbandingan. Dan mereka mengukur nilai mereka berdasarkan perbandingan, bukan berdasarkan kasih karunia Allah. Itu yang terjadi di sini. Nah, inilah iri hati yang Yesus bicarakan di dalam ayat yang ke-15. Nah, kita harus mengerti di dalam budaya Yahudi dikatakan memiliki mata yang jahat itu berarti pertama cemburu, kedua dendam, atau yang ketiga itu iri hati terhadap berkat orang lain. Ya. Dan masalahnya bukan pada kemurahan hati pemilik tanah itu, tetapi pada kecemburuan mereka terhadap kebaikannya. Nah, jemaat Tuhan, sikap ini bukanlah hal yang baru. Sikap yang sama dapat kita lihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, saya percaya kita semua masih ingat tentang perumpamaan itu, di mana abang itu yang dengan setia melayani ayahnya itu merasa cemburu, merasa marah karena kepulangan adiknya itu disambut oleh bapaknya dengan luar biasa sekali. Jadi dia merasa iri hati dan dia merasa dia berhak untuk mendapatkan yang lebih berbanding daripada apa yang sudah dia terima. Bukankah itu iri hati? Dia merasa adiknya tidak layak untuk menerima apa kebaikan yang bapaknya lakukan pada waktu itu. Dia lebih memilih untuk iri hati daripada merasa sukacita karena adiknya kembali. Nah, dosa yang sama terjadi di sini. Kesalahan yang sama terjadi di sini. Nah, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama lihat tentang bahaya iri hati ini. Oke? Iri hati adalah perkara yang nampak kecil, tetapi mempunyai bahaya yang sangat luar biasa yang boleh merosakkan sesuatu yang sangat besar. Nah,
sungguh menakutkan untuk menyadari bahwa kalau kita tidak berhati-hati, terkadang kita juga tidak akan menjadi jauh beza seperti pekerja yang pertama tadi. Yang secara sadar maupun tidak sadar memperlihatkan kurangnya kasih dan belas kasihan itu di dalam hidup kita. Jauh di dalam hati kita, kita terlalu legalistik dan kurang bergantung ataupun berpegang pada kasih karunia yang Allah berikan. Iri hati adalah dosa yang berbahaya yang dapat memutarbelitkan hati kita dan membutakan kita daripada melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah perasaan benci kejayaan orang lain dan menginginkan hal yang orang lain miliki. Dan hal iri hati ini jemaat Tuhan selalu berkisar tentang harta benda dan status sosial seseorang yang menyebabkan kepahitan atau kemarahan dan ketidakpuashatian dan akan mengakibatkan kepahitan dan tekanan. Itulah akibat yang akan dibawa oleh iri hati. Nah, Alkitab memberikan beberapa contoh memperingatkan tentang iri hati. Yang pertama sekali tentang cerita Kain dan Habel. Kita lihat karena iri hati menyebabkan pembunuhan pertama yang tercatatkan di dalam sejarah. Yang kedua, kita melihat Raja Saul dan Daud. Kecemburuan Saul atas kemenangan Daud telah menguasai dirinya. Dan yang ketiga adalah imam-imam kepala dan tua-tua. Iri hati adalah alasan utama mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, hal ini mengingatkan saya pada satu lukisan dinding yang dituliskan oleh Giotto. Oke, harap betul lah sebutannya, Giotto. Nah, Giotto ini adalah seorang pelukis Itali dari abad ke-14. Nah, dia menggambarkan sifat iri hati ini yang merusak sendiri dalam lukisannya tentang 7 dosa yang mematikan. Nah, dalam gambarannya tentang iri hati, sosok ini kalau kita lihat dia memiliki telinga yang besar. Oke, memiliki telinga yang besar, oke, melambangkan kesukaan untuk mendengar berita buruk dan gosip. Oke. Dan seekor ular kalau kita lihat, seram kan? Itu ular bukan keluar, itu ular balik di sini kan? Nah, jadi ular yang keluar dari mulutnya itu, oke, dia kembali kepada orangnya, itu menunjukkan bagaimana iri hati, oke, akan meracuni orang yang memilikinya. Iri hati akan merosakkan diri orang itu sendiri. Dia keluar, sebab kenapa orang diberkati dia kepahitan, heran kan? Jadi kepahitanlah kau sendiri. Nah, jadi itulah yang coba digambarkan oleh Giotto melalui gambar lukisannya ini. Nah, jadi mari kita melihat mengapa rasa iri hati ini menurut Giotto ini bertumbuh subur ini iri hati kalau mendengar berita buruk atau gosip. Nah, jadi dia bertumbuh subur baginya adalah karena yang pertama merasa puas dengan nasib buruk orang lain. Yaitu iri hati membuat seorang membenci kejayaan orang lain. Sehingga kalau dia mendengar kegagalan orang lain itu dia rasa wah puas sekali. Sebab kenapa dia iri hati? Akhirnya dia gagal. Ya kan? Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Gosip menyebarkan hal-hal negatif dan merosakkan reputasi seseorang. Oke, mempunyai hati yang iri akan berasa gembira apabila melihat orang direndahkan. Jarang sekali orang bergosip kan, kau tahu kah rumah anak si Anu tuh dapat 16E dia. Jarang kan kalau orang mau cakap yang begitu kan, bagus kerjanya jadi pegawai dia. Tapi yang selalu dengar, kau tahu kah anak si Anu tuh, hari-hari dia belajar tapi tidak ada E-nya. Iya kan, selalu itu yang keluarkan atau kau tahu kah anak si Anu tuh hari-hari dia pergi sembahyang atau apa begitu-begitu. Tapi kerjanya begini. Tidak dapat dia kerja. Gosip selalunya yang mana satu, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan,
Ya kan? Nah jadi itulah menurut Giotto kenapa gosip itu bisa merendahkan orang lain. Nah jadi gosip itu merosakkan reputasi orang yang lain. Dan yang ketiga baginya adalah selalu ada perbandingan dan persaingan. Iri hati selalu mengukur dirinya dengan orang lain. Dan gosip menjadi bahan bakar untuk perbandingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir bagi Giotto adalah ada pembenaran untuk perasaan mereka sendiri. Ketika seorang yang mereka irikan mendapat masalah, dia akan katakan baru kau tahu. Ini kalilah lama sudah aku tunggu kau ini ada masalah. Sombong betul kau begini. Ini mengikut Giotto ya, bukan saya ya. Oke ya. Ya. Nah jadi ketika orang menghadapi masalah, dia merasakan hal itu memang layak untuk orang itu dapat masalah. Itu adalah iri hati. Nah, jadi seperti dalam lukisan Giotto ini, para pekerja pertama dalam perumpamaan ini membiarkan rasa iri hati itu meracuni hati mereka. Mereka hanya fokus pada hal yang mereka anggap tidak adil bagi mereka. Mereka hanya fokus terhadap upah yang mereka terima. Oke? Dan tidak bersuka cita karena orang lain menerima kemurahan hati yang sama dengan apa yang mereka terima. Demikianlah jemaat Tuhan, bahaya iri hati. Ia tidak hanya merosakkan hubungan, tetapi juga akan menghancurkan orang yang mempunyai iri hati itu sendiri. Dia akan merosakkan hubungan, kalau ada di kalangan jemaat akan merosakkan gereja, akan merosakkan hubungan kawan antara satu dengan yang lain di tempat kerja, di mana-mana. Dan dia juga akan merosakkan diri orang itu sendiri. Nah, para pekerja dalam perumpamaan ini dengan jelas menggambarkan nilai-nilai duniawi bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagai umat Allah, kita harus berhati-hati menghindari iri hati ini, terutamanya kita yang di dalam pelayanan gereja. Kita tidak boleh ada pikiran seperti saya melayani yang lebih lama, jadi saya harus menerima lebih banyak berkat. Ataupun pikiran bahwa saya yang membangun pelayanan ini, kalau bukan saya mana ada nih pelayanan ini. Jadi saya harus mendapat pujian yang lebih. Ataupun saya lebih berpendidikan, aku sampai belajar sampai tinggi-tinggi lah, yang paling tinggi yang ada. Nah, jadi saya harus lebih unggul dari orang yang lain. Nah, jadi kita yang melayani Tuhan harus jaga hati kita bagus-bagus. Jangan pernah ada pikiran sebegini. Jangan pernah pikirkan bahwa kita lebih layak untuk menerima berkat Tuhan daripada orang lain hanya karena kita belajar lebih tinggi, kita ada skill yang lebih baik, ataupun sebagainya. Jangan. Itu adalah sangat bahaya. Jika motif kita di dalam pelayanan adalah untuk kemuliaan Allah, maka kita harus menyerahkan hal berkat kepada Tuhan, kepadanya. Dan bukan sebaliknya mengajar Allah tentang keadilan. Kalau motif kita benar di dalam pelayanan, mari kita melayani Tuhan, fokus memuliakan Dia. Urusan berkat itu jangan kita ajar Tuhan. Biar Dia yang urus. Kita fokus untuk melayani Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang di tempat kerja di luar sana, mereka takut untuk kongsi skill mereka. Mereka takut untuk kongsi kepandaian mereka. Karena dalam pikirannya, nanti dia yang duluan jadi supervisor. Aku sudah 10 tahun, kerja masih di sini-sini sih aku. Nanti aku ajar dia pula yang duluan naik. Haruskah ada pikiran begitu, jemaat Tuhan? Itu adalah pola pemikiran duniawi. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun dan kemanapun kita berada. Kalau kau boleh jadi berkat di tempat kerjamu dengan kepandaianmu, ajarlah orang lain.
Jangan takut orang itu lebih pandai dari kita. Ingat urusan berkat biar Tuhan yang uruskan. Nah, jadi perumpamaan ini dan semua yang kita sudah dengar sebentar tadi, yang sudah kita bahas sebentar tadi, bukan hanya tentang cara bagaimana Allah menghargai pekerja, tetapi juga tentang cara bagaimana hati kita bekerja. Oke, kita harus berhati-hati dan kita harus sentiasa bertanya pada diri kita sendiri. Oke, adakah kita merasa berhak mendapatkan lebih karena usaha, status, ataupun tempo kita? Atau apakah kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan bukannya bersyukur atas apa yang kita miliki? Atau adakah kita berasa iri hati ketika Allah memberkati orang yang lain? Kita harus selalu tanya ini di dalam diri kita. Karena apa? Karena jika salah satu daripada ini ada, artinya iri hati itu sudah masuk secara senyap-senyap di dalam hati kita. Jadi kita tidak boleh sombong, "Oi, aku tidak mungkin lah aku iri hati, aku baca Alkitab 15 pasal satu hari. Oi, aku berdoa, orang tidur pun bangun, bah." Ya kan? Kita tidak boleh sombong, tapi kita harus selalu tanya hati kita perkara-perkara ini, 3 soalan ini. Ada keluar kah? Oke? Ya, apakah kita berasa berhak mendapatkan lebih karena usaha atau status atau tempo kita? Atau adakah kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan bukannya bersyukur atas hal yang kita miliki? Dan yang terakhir, adakah kita berasa iri hati ketika kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan? Nah, dan yang seterusnya, adakah kita membandingkan pelayanan kita, berkat-berkat kita, atau perjalanan iman kita dengan orang yang lain? Kita harus bertanyakan soalan ini. Sedih kalau kita lihat di media sosial kan ada orang berperang, memburukan satu dengan yang lain. "Oh, pelayanan si ini lebih pelayan si ini lebih anu." Dan itu adalah suatu perkara yang menyedihkan. Karena setiap gereja, setiap orang ada panggilannya yang khusus. Ada panggilan kita masing-masing. Kalau semua orang punya melakukan perkara yang sama semuanya, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sebagai contoh, ada yang bilang, "Oh, gereja dorang besar sebab dorang begini, firman Tuhan dorang tentang kemurahan apa semua dan sebagainya." Ataupun, "Oh, gereja mereka kecil atau begini sebab itulah mereka tidak pernah mau begini dan sebagainya." Banyak yang coba untuk membanding-bandingkan pelayanan, membanding-bandingkan gereja. Tetapi mari kita kembali. Hal berkat biar Tuhan yang uruskan. Kita fokus pada pelayanan, fokus pada panggilan kita. Lebih bagus kita pikir pada hari Yesus datang nanti, apa kita mau jawab dengan dia kalau dia tanya bagaimana dengan pelayananmu. Lebih baik kita pikir tentang itu daripada kita pikir tentang membeza-bezakan perjalanan iman orang lain. Karena kita semua ada perjalanan iman kita masing-masing. Jadi jangan membanding-bandingkan. Nah, jelas, teruskan ya, jelas bahwa iri hati memutarbelitkan cara pandang kita terhadap kemurahan hati Allah. Para pekerja pertama telah setuju dengan upah mereka, namun mereka melihat orang lain menerima upah yang sama, mereka tidak dapat menghargai apa yang mereka miliki. Sebaliknya mata mereka tidak tertuju kepada kebaikan hati pemilik tanah, tetapi pada perasaan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan yang lebih. Jadi iri hati membutakan kita daripada melihat jawaban atas pertanyaan tentang keadilan dan kewajaran. Ianya membutakan kita terhadap jawaban dan kebenaran bahwa Allah itu murah hati. Dan membuat kita percaya bahwa Allah itu berhutang terhadap kita lebih banyak daripada apa yang telah Ia berikan. Maksudnya iri hati akan membuat kita rasa tidak adil. Tuhan, aku sudah melakukan banyak
berkat yang kau berikan ini tidak setimpal dengan apa yang aku sudah lakukan di dalam kerajaan-Mu. Apalagi apabila kita melihat orang yang baru 2 bulan, 3 bulan melayani Tuhan diberkati. Tuhan, aku sudah lama nih, berkatku masih begini. Dia baru sejak melayani. Sudah Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Iri hati, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Ya. Nah, kasih karunia Tuhan adalah jawabannya. Kasih karunia Tuhan benar-benar menghancurkan sikap manusia yang selalu berkira. Dia tidak memberi upah berdasarkan usaha, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Kalau dipikir-pikirkan kita semua tidak layak. Namun Dia memanggil kita ke dalam kerajaan-Nya dan memberkati kita dengan berlimpah. Pesan utama perumpamaan ini bukan sekadar bahwa baik yang pertama seperti pemuda kaya dan orang Yahudi itu, maupun yang terakhir seperti kanak-kanak dan orang bukan Yahudi itu menerima upah yang sama. Pengajaran utama daripada perumpamaan ini adalah bahwa keselamatan dan kehidupan kekal datang daripada kasih karunia dan kedaulatan Allah, bukanlah usaha manusia. Itu adalah poin utama yang kita tidak boleh lepas ketika kita membaca perumpamaan ini. Dengan arti kata lain, keselamatan tidak memberi ruang untuk seseorang itu bermegah ataupun sombong. Nah, usaha dan jasa manusia tidak dapat menghasilkan keselamatan. Hanya kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah diberikan tanpa kecuali kepada semua orang yang percaya. Nah, jemaat Tuhan, oleh karena itu Yesus menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, di dalam Matius 20 ayat 16. Nah, beberapa terjemahan lebih lanjut menambahkan karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kemurahan hati Allah tidak mengikut harapan manusia. Kemurahannya bukanlah upah yang harus kita perolehi, melainkan karunia yang harus kita terima. Dan bagi mereka yang bergumul dengan iri hati, perumpamaan ini menjadi satu pengingat bahwa selalunya dan senantiasa Allah bukanlah tidak adil, tetapi hanya kita yang iri hati. Allah senantiasa adil. Dia tidak pernah tidak adil. Tetapi kenapa kita boleh pikir bahwa Allah itu tidak adil? Coba selidiki hati kita. Mungkin hanya karena kita yang iri hati terhadap orang lain. Nah, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, jawaban pemilik tanah itu adalah kuncinya. Dia katakan di dalam Matius 20 ayat 13 hingga 15. Dia katakan, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Inilah inti dari keadilan Tuhan. Dia bukan tidak adil, tetapi sebaliknya Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Jika kita sungguh-sungguh memahami hal yang berkaitan dengan kasih karunia, kita tidak akan pernah menuntut keadilan. Karena keadilan bermaksud kita semua itu layak untuk dihakimi. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 6:23 dia katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan sebab dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi Allah
dalam kasih karunia-Nya memilih untuk memberkati sesuai dengan kebaikannya, bukan karena usaha kita. Namun Roma menyatakan juga, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perumpamaan ini, yang pertama akan menjadi, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena Allah berkenan menunjukkan belas kasihan-Nya. Itulah keindahan kasih karunia Tuhan yang saya dan Anda semua sembah pada hari ini. Itulah keindahannya, di mana Dia merendahkan orang yang sombong, merendahkan orang yang merasakan dirinya layak, merendahkan orang yang merasakan dirinya megah dan tidak memerlukan Tuhan. Dan Dia mengangkat orang yang merasakan dirinya tidak layak, namun datang dengan penuh kerendahan hati, bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Itulah kasih karunia-Nya. Nah, perumpamaan ini adalah undangan untuk kita percaya kepada kebaikan Allah daripada membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Mari kita tukar, gantikan rasa iri hati dengan rasa syukur. Rasa mempunyai hak kepada perasaan kerendahan hati. Dan keegoan kita gantikan kepada penyembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Perumpamaan ini juga mengungkapkan suatu yang lebih besar lagi tentang jalan keselamatan. Ianya tidak diperolehi tetapi diberikan. Oke, seperti kita lihat kisah pencuri di kayu salib. Oke, kalau kita lihat, kalau kita ingat, keselamatan yang sama yang dia dapatkan dengan orang yang sudah percaya dan mengikuti Yesus seumur hidupnya. Mereka yang datang kepada Kristus di akhir hidupnya menerima upah kekekalan yang sama dengan mereka yang telah melayani Dia dengan setia selama bertahun-tahun. Jadi peristiwa ini bukan bercerita tentang ketidakadilan. Tidak adil, dia baru terima Tuhan, dia diselamatkan. Ya kan? Bukan bercerita tentang ketidakadilan, tetapi ia bercerita tentang kasih karunia Allah yang luar biasa. Kerajaan Allah berjalan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan sejauh mana Anda telah berlari di dalam sesebuah perlombaan. Daripada bertanya, di manakah keadilan? Kita harus bertanya dan merenungkan, mengapa Allah sangat bermurah hati kepada saya? Daripada kita mencari-cari keadilan, membanding-bandingkan satu dengan yang lain, membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, mari kita renungkan soalan ini. Mengapa Allah sangat murah hati kepada saya? Bukankah itu lebih bagus? Nah, Allah bukan bersikap tidak adil, tetapi Dia penuh dengan belas kasihan. Daripada berjuang untuk keadilan, mari kita bersandar pada kasih karunia. Daripada iri hati terhadap orang lain, mari kita bersukacita atas kemurahan Allah akan orang lain. Karena pada akhirnya tidak ada satu orang pun daripada kita yang layak menerima kebaikannya. Namun hanya karena Dia oleh kasih karunia-Nya memberikan secara percuma kepada kita semua. Dan itulah hal yang terbaik yang kita terima. Mari saya undang teman-teman saya, pasukan pujian untuk bersiap. Nah, kasih karunia adalah anugerah yang memerlukan respon dan bukannya kemalasan. Dengan arti kata yang lain, kasih karunia bukanlah kebenaran untuk bersikap malas ataupun berbuat dosa. Karena mungkin ada yang akan berpikir, memandangkan Allah itu Dia penuh dengan murah hati, jadi saya boleh lakukan
apa saja saya boleh berdosa nanti saya bertobat, nanti Tuhan Yesus ampuni, saya tetap juga akan diberkati, saya tetap akan menerima keselamatan. Nah, Paulus membahas hal ini di dalam Roma 6:1 hingga 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bukankah kita bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali dia katakan tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kalau kita merasakan kita boleh terus berbuat dosa dan memandang remeh kasih karunia Allah, artinya kita punya pola pemikiran yang sama sekali tidak mengerti inti kasih karunia Allah itu. Jadi kasih karunia Allah bukan alasan untuk kita harus berbuat dosa terus satu dengan berganti yang lain. Oke? Kalau kita lihat di dalam Roma, itulah yang dikatakan oleh Paulus tentang hal ini. Usaha dan perbuatan kita adalah respon kita terhadap anugerah, bukan syarat untuk kita mendapatkannya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga 10. Mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan karena perbuatan baik itu sendiri. Kasih karunia menguatkan panggilan kita, bukan membatalkannya. Nah, mengalami kemurahan hati Allah menginspirasikan kita untuk bermurah hati. Dan menerima kebaikannya membuat kita ingin untuk berbuat baik. Para pekerja yang diupah terlebih dahulu merungut karena mereka menyangka mereka berhak mendapatkan lebih banyak. Tetapi perhatikan, pekerja yang masuk terakhir itu tetap bekerja meskipun hanya 1 jam saja. Dia tetap bekerja, dia tetap melakukan sesuatu. Dan kita harus paham bahwa pemilik tanah ini, dia tidak memberikan upah kepada mereka yang menolak untuk bekerja. Sebaliknya, dia memberikannya kepada mereka yang meresponi panggilan itu. Kasih karunia tidak menghapus tanggung jawab. Ia menyusun kembali. Kita bekerja, kita melayani, dan taat bukan untuk mendapatkan kasih Allah. Tetapi karena kita sudah memiliki kasih itu. Kita melayani Tuhan karena kita sudah memiliki kasih karunia Allah itu. Bukan kita melayani Tuhan supaya kita mendapatkan kasih karunia Allah. Itulah perbezaan antara kasih karunia dan legalisme. Nah, pemahaman yang benar tentang kasih karunia mendorong kita untuk tidak bertanya, apakah usaha minimum yang diperlukan untuk mendapat berkat? Tetapi sebaliknya, bagaimana saya dapat menghormati Allah yang begitu luar biasa dan murah hati. Itulah seharusnya yang kita pikirkan. Kasih karunia seharusnya tidak membawa kepada kemalasan. Ia sepatutnya membawa kepada kasih yang lebih mendalam, ketaatan dan penuh sukacita dan pelayanan yang setia. Sebagai penutupnya, jemaat Tuhan, saya akan simpulkan. Marilah kita belajar untuk melihat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan orang lain. Kasih karunia Allah adalah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tidak mengira status, tidak mengira latar belakang, tidak mengira bangsa mereka. Untuk semua orang. Kepada kita, teman-teman, rakan-rakan yang sama-sama melayani,
Mari kita fokus untuk melayani Tuhan. Jangan ada pikiran bahwa kita melayani supaya kita diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya kita melayani karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan skill, dengan kesehatan yang kita ada. Mari kita menjaga pelayanan di gereja kita ini bersama-sama. Dengan cara menjaga hati kita. Supaya jangan ada perasaan cemburu. Jangan ada perasaan iri hati. Membandingkan satu dengan yang lain. Merasa diri lebih baik satu dengan yang lain. Merasa lebih hebat daripada satu dengan yang lain. Karena itulah yang akan memecahkan kesatuan dan keharmonian di dalam pelayanan gereja kita. Tapi sebaliknya marilah kita saling menghargai di dalam pelayanan kita. Menghargai satu dengan yang lain. Daripada yang termuda hingga yang tertua. Dari yang paling junior kepada yang paling senior. Sehingga orang di luar akan melihat betapa indahnya kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan yang paling penting supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, bagi jemaat sekalian, jagalah hati kita agar tidak ada iri hati dengan keberhasilan orang lain. Jangan biarkan kesulitan ataupun cabaran yang kita hadapi saat ini membuat kita mempertikaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil. Dan jangan biarkan persoalan dan masalah kita itu memimpin kita sehingga kita mempersoalkan di mana keadilan Tuhan. Tetapi marilah kita belajar jemaat Tuhan untuk bersyukur, karena melalui hati yang bersyukur kita akan melihat kasih karunia Allah yang besar di sebalik segala masalah dan persoalan yang kita hadapi saat hari ini. Iri hati, perbandingan akan menutup mata kita daripada melihat jawaban Tuhan. Tetapi kasih karunia akan membuka mata kita untuk melihat betapa Allah mengasihi semua orang. Mari kita berdoa agar Tuhan membentuk hati kita, menjauhkan kita daripada semua yang jahat, dan membuat kita menjadi serupa dengan gambarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.